Melanjutkan part yang sebelumnya, baru saja selesai masalah barusan datang masalah yang lain. Ketika di tengah pelarian si pemuda sambil keduanya bernegosiasi tentang email tadi, tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi diretas melaju tak terkendali. Yang mau tak mau pemuda itu mengambil kendali kemudi dan terjadilah kejar-kejaran yang mengerikan. Melihat aksi-aksi kerennya, si Nyonya menyadari bahwa pemuda ini bukanlah seorang anjing pemburu, melainkan serigala pemburu yang tak mungkin bisa ia jinakkan, katanya. Ia ngomong gitu dalam hati. Untungnya kepala Jo yang juga mengejar mereka menyadari sesuatu untuk menyingkirkan pengendara motor yang mengendalikan mobil tuanya. Walhasil orang itu habis ditabrak mobil pengawal si Nyonya dan mobil pemuda serta si Nyonya tak terkendali yang berakhir mobilnya terguling dan keduanya terluka. Di detik-detik terakhir si pemuda menyelamatkan si Nyonya dari mobil yang hampir meledak. Dari situlah sekarang ia memandang pemuda ini sedikit berbeda dan menyuruh anak buahnya untuk segera membawanya ke rumah sakit. Akibat kejadian tersebut menjadi berita besar yang menguntungkan pihak Capres Jang dengan komentator atau ahli politik bayarannya. Ia sukses menuduh pihak dari lawan politiknya melakukan hal itu. Capres Jang yang melihat itu tertawa puas melihat ahli politik bayarannya sedang melakukan stand up komedinya. Yang lebih kocaknya lagi, sekarang yang melakukan hal itu adalah keduanya, yaitu Capres Jang dan istrinya. Dengan sengaja mengacak rambutnya seolah ia frustasi dan mengadu sama wartawan dengan tampang sedih. Dan akting Capres Jang kembali sukses mendapat simpati publik, yang berakhir rumah sakit yang sejatinya untuk orang sakit berubah menjadi orasi capresnya, yang membuat lawan politiknya kesal. Sedangkan si pemuda sekarang sadar dan ditemui kepala Jo. Dan ternyata keduanya saling mengenal. Mereka juga membicarakan tentang pengkhianatan kepala Jo yang membuatnya harus angkat kaki dari pasukan khusus. Saat itu juga kepala Jo meminta maaf karena saat itu ia tak punya jabatan, jadi tak bisa apa-apa, katanya. Kepala Jo juga memberikan sebuah identitas palsu untuk pemuda tersebut yang dinamai Kim Jae-ha, yang nama aslinya saya gak tahu, dan memintanya untuk bergabung dengan JSS bersama dirinya. Bukan itu saja, kepala juga mengetahui penyakit Jae-ha yang tidak bisa membunuh lawannya. Lantas ia mempertanyakan merekrut dirinya kalau tahu keadaannya seperti itu. Setelah dijelaskan demi jabatan dan uang, Jae-ha menolak. JSS juga siap membantu balas dendam Jae-ha, yang menurut kepala Jo tanpa jabatan balas dendam Jae-ha tidak mungkin bisa dimenangkan. Karena kepala Jo tahu siapa sebenarnya yang Jae-ha targetkan. Sedangkan Jae-ha sendiri tidak tahu asal-usul musuhnya. Sampai akhirnya Jae-ha berubah pikiran ketika tahu siapa musuh yang ia targetkan, yaitu seorang capres yang bernama Kwang So, lawan politiknya dari Capres Jang. Bahkan ada adegan di mana Jae-ha hampir menghabisinya. Saat itu ia sedang bertemu di sebuah lift. Tapi tenang, itu hanya hayalannya saja. Jangankan menghabisi Capres So, melihatnya saja dia sudah hampir pingsan. Dan terungkap kenapa ia menyimpan dendam terhadapnya, yaitu orang tersebut telah membunuh kasihnya. Sepulangnya dari rumah sakit, Jae-ha merakit sebuah alat yang bisa menumpahkan air keras secara otomatis. Dan alat tersebut akan ia gunakan kepada musuhnya, yaitu Capres So. Tapi sayang, rencananya harus gagal karena pintu keluar yang berisi alat tersebut dijadikan tempat bermain seorang anak. Akibatnya target Jae-ha menggunakan pintu yang lain. Bukan itu saja, ia juga ketahuan dan dikejar oleh pengawalnya. Untungnya si Nyonya datang dan menyelamatkannya. Seperti biasa, si Nyonya dengan kalem dan liciknya mengejek Jae-ha yang tidak bisa membunuh lawannya, yang membuat Jae-ha langsung kaget mendengar itu. Dan bisa ditebak siapa yang membocorkan rahasianya itu, yap, kepala Jo. Si Nyonya juga memberikan penawaran menarik untuk Jae-ha, yaitu kalau Jae-ha berada di pihaknya, ia berjanji kalau JSS bakal menjadi senjatanya. Dan Jae-ha sendiri hanya perlu menjadi pelurunya. Biar yang menarik pelatuknya si Nyonya saja, katanya. Kenapa bisa begitu? Karena yaitu tadi Jae-ha mempunyai penyakit tidak bisa membunuh. Yang herannya yang begitu dibilang penyakit.
Akhirnya JH menyetujui untuk bergabung dengan JSS. Dan sesampainya di sana, ia menjadi pusat perhatian dari para ciwi-ciwi yang menurut mereka kegantengannya kelewatan. Tapi berbeda untuk para cowok-cowoknya yang memandang dia sok cool, termasuk ketua agen JSS sendiri yang tidak suka agak menolak kedatangan JH tapi disemprot langsung oleh Kepala Jo. Kepala Jo juga membebaskan agennya untuk mencari masalah terhadap JH. Dan bisa ditebak hasilnya mereka bukan tandingannya. Para agen yang tidak menyukai JH nyungsep semua di kamar mandi. Kepala Jo yang melihat itu dari CCTV tertawa puas. Sedangkan ketua JSS kesal melihat bawahannya dikalahkan dengan mudah. Akhirnya JH diperkenalkan langsung oleh ketua yang tadi dan ditempatkan di divisi ofensi pimpinannya sendiri dengan kode K2. Mungkin disinilah asal muasal nama judul drama ini diambil. Dan tugas pertamanya sekarang adalah menjaga seorang putri capres di shift malam. Di sini juga untuk pertama kalinya diperlihatkan seorang JH tertawa ketika melihat Ana yang seorang gadis antisosial terlihat sangat bahagia hanya melihat sebuah ramen dan terlihat kecewa ketika ia tak bisa memasaknya. Dan adegan lucu itu pun harus berakhir dari tontonan JH. Bukan itu saja, ketika JH mengira Ana sudah tertidur, ternyata ia berada di atas genteng dan kembali memperlihatkan tontonan manis disajikan di depan JH yang sedang mengintip dan membuatnya seketika tersenyum. Setelah semalaman menjaga Ana, paginya JH bertugas menguntit Capreso yang sedang menyuap sejumlah orang penting, dan itu ia laporkan kepada Kepala Jo. Ia juga mengajak JH ke misi berikutnya, yaitu ke sebuah acara pemakaman kerabatnya si Nyonya. Tapi sayang, JH dan agen lainnya tidak bisa masuk untuk mengawal tuan mereka. Bukan itu saja, keamanan di tempat tersebut juga sangatlah ketat. Untungnya JH berinisiatif memberikan sebuah pena khusus, yang dimana pena tersebut bertugas sebagai mic yang bisa didengar JH dan kaptennya lewat sebuah radio. Diketahui bahwa semua kerabat si Nyonya berpihak kepada Capreso, dan motif yang sebenarnya mereka berkumpul di sana adalah untuk mengkudeta si Nyonya yang diketahui pemilik sebuah perusahaan besar salah satu JSS. Dan ia dipaksa untuk menandatangani sebuah perjanjian yang membuat seketika si Nyonya tertekan, marah sambil menangis, dengan kondisi dirinya terpojok dan terkunci di ruangan khusus. Mendengar pembicaraan tersebut yang merasa aneh, JH lagi-lagi dengan inisiatif sendiri bergerak yang langsung diprotes ketuanya sendiri, tapi ia tidak peduli. Dengan payung di tangannya, JH masuk secara paksa dan melumpuhkan beberapa pengawal di depan. Setelahnya ia membakar sesuatu yang menyebabkan asap tersebut masuk ke ruang tempat kudeta itu berada, dan menyebabkan alat anti kebakaran berfungsi yang langsung membuat di ruangan itu panik plus basah kuyup karena tersembur air anti kebakaran. Sedangkan si Nyonya terdiam mematung. Dan adegan keren pun kembali diperlihatkan. Di saat semua orang panik, JH masuk dan memayungi si Nyonya dengan keren, seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan. Ia juga menenangkannya bahwa pelengseran si Nyonya tidak akan pernah terjadi, katanya. Ia juga meminta si Nyonya memperlihatkan kegarangannya terhadap musuh yang seperti biasa ia lihat selama ini, dan pergi meninggalkan lokasi. Adegan keren bukan hanya itu, mereka juga menjadi pusat perhatian tak kalah keluar dari pertemuan itu dengan elegan. Dan bisa ditebak pelengseran itu ulah siapa? Ya, itu ulah Capreso. Si Nyonya juga kembali mengeluarkan taringnya sampai kerabatnya ketakutan. Dan saat itulah si Nyonya disadarkan kembali betapa mengagumkannya seorang JH. Atas aksi kerennya barusan, JH semakin populer di kalangan emak-emak. Malamnya JH dengan antusias ingin sesegera mungkin melihat tingkah lucu majikannya masih di depan layar monitor. Untuk menyukseskan Ana membuat sebuah ramen, JH dengan sengaja menyiapkan semua seperti air, gas, dan lainnya yang membuat Ana merasa aneh. Sampai akhirnya menutup salah satu CCTV yang mengawasi dirinya, yang seketika membuat JH yang sedang asik kalang kabut. Tak habis akal, JH melihat dari CCTV lainnya.
Dan terlihatlah aksi-aksi anak yang menggemaskan, yang membuat JH ikut-ikutan gemas.